Silakan duduk ya, Kak. Baik, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Oh, dengan Mbak Mira. Mbak Mira tadi kesini naik apa? Baik, sebelum memulai sesi pertemuan kita hari ini, sebelumnya apakah Mbak Mira ini sudah pernah konseling? Jika belum, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai konseling. Yang pertama, konseling ialah sebuah layanan bantuan yang diberikan konselor kepada konseli, yakni saya sebagai konselor dan Mbak Mira sebagai konseli, yang dimana tujuannya adalah untuk memandirikan konseli untuk menjalani atau menyelesaikan masalah yang dimilikinya, baik itu masalah pribadi, sosial, karir, ataupun yang lain sebagainya. Nah, selain itu, sesi konseling ini akan berlangsung selama 45 menit ke depan ya Mbak. Lalu, jika Mbak merasa khawatir nantinya cerita atau identitas Mbak akan tersebar luas, Mbak tidak perlu khawatir karena dalam konseling sendiri terdapat asas yang dinamakan asas kerahasiaan, yang dimana asas ini bertujuan untuk menjaga segala hal, baik itu identitas konseli ataupun segala hal yang terjadi dalam proses konseli ini hanya diketahui oleh konselor dan konseli. Seperti itu ya Mbak. Jadi apa yang membuat Mbak akhirnya memutuskan untuk kemari menemui saya? Baik, saya memahami perasaan Mbak. Pasti Mbak merasa bingung apakah harus melanjutkan hobi sekaligus pekerjaan tersebut atau Mbak harus berhenti. Lalu kira-kira apa yang Mbak rasakan atau yang Mbak pikirkan tentang pandangan miring atau pandangan buruk dari orang lain mengenai diri Mbak ataupun pekerjaan Mbak? Bingung kenapa Mbak? Bisa ceritakan lebih lanjut kepada saya? Mbak, pelan-pelan saja ceritanya. Coba ya tarik nafas dulu, kemudian keluarkan dari mulut agar Mbak merasa lebih tenang untuk bercerita kepada saya. Dari yang telah Mbak ceritakan, dapat dikatakan bahwa Mbak ternyata tidak mendapatkan dukungan dari orang tua dan sekitar Mbak ya. Tampaknya Mbak merasa kecewa sekaligus sedih karena tidak mendapatkan dukungan dari kedua orang tua Mbak. Selain itu, Mbak juga merasakan amat sedih karena orang tua Mbak ini lebih mendengarkan opini orang lain dibandingkan pendapat dari Mbak. Apakah maksudnya berarti Mbak sudah mengetahui alasan dari orang tua Mbak ini tidak mengizinkan Mbak untuk menjadi joki dari balap liar karena dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan? Jika Mbak mengatakan alasan orang tua Mbak ini tidak realistis, apakah memang selama balap liar ini tidak pernah terjadi kecelakaan yang fatal? Dan jika Mbak juga mengatakan itu hal yang tidak realistis, tapi sorot mata dan mimik wajah Mbak menunjukkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan oleh kedua orang tua Mbak. Mbak, coba bayangkan, jika dalam satu kondisi Mbak hendak melakukan balap liar, tapi ternyata musuh Mbak ini ingin melakukan sabotase atau mencelakai Mbak dengan cara menyabotase motor Mbak. Apakah kira-kira hal itu memang tidak akan terjadi? Sejauh ini yang dapat saya simpulkan ialah Mbak merasa sedih, kecewa, marah, dan bingung atas kondisi Mbak yang tidak mendapatkan dukungan dari kedua orang tua Mbak karena Mbak menjadi joki balap liar. Sekarang mari kita cari solusi bersama yang kiranya bisa membantu Mbak untuk keluar dari masalah ini ya. Mbak merasa kecewa dan marah dengan reaksi orang tua Mbak. Lalu sebenarnya reaksi seperti apa yang Mbak harapkan? Mbak, maaf, sebelumnya apakah Mbak sudah mengetahui alat perlindungan diri yang dikenakan oleh profesional sebelum mereka melakukan balap ini? Nah Mbak, sebenarnya di sekitar kita ada juga kok yang namanya balapan. Namun ada beberapa hal yang membedakan antara pembalap profesional dan pembalap liar. Seperti ini contohnya. Ketika orang-orang profesional ini ingin melakukan balapan, mereka harus menggunakan setelan seperti ini untuk mereka melakukan balapan di arena sirkuit agar keamanan diri mereka tetap terjaga dan keselamatannya dapat terjamin. Barangkali ini memang alasan dari orang tua Mbak hingga kini belum mengizinkan Mbak menjadi joki balap.
Kekhawatiran akan keselamatan Mbak ini pasti sangat dirasakan oleh kedua orang tua Mbak. Mbak pasti juga merasakannya, walaupun itu tidak sadar ataupun menolak untuk sadar. Mbak tetap bisa kok menjadi joki balap. Akan tetapi mungkin bisa dengan persiapan yang matang, kendaraan yang memadai, dan keamanan yang memadai. Jika balap liar, siapa yang akan menjamin bahwa adanya tenaga medis yang siap sedia di arena sirkuit tersebut? Padahal kecelakaan tidak bisa diprediksi kapan datangnya kan? Jika boleh memberikan contoh, beberapa tahun lalu ada seorang pembalap liar yang mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki persiapan yang matang, keamanan yang memadai. Maka saya berharap hal ini bisa menjadi refleksi untuk Mbak. Dulu ada teman saya yang kisahnya hampir mirip dengan Mbak, namun bedanya ia adalah salah satu pentolan di SMA yang sering melakukan tawuran. Berkali-kali orang tuanya sudah menasihatinya, mewanti-wanti ia agar tetap berhati-hati dan tidak melakukan tawuran lagi, tapi ia tetap memilih pada keputusannya yang melakukan tawuran. Hingga pada suatu saat ia mengalami luka bacok karena diserang oleh musuhnya yang mengakibatkan dia koma. Hal seperti ini sama sekali tidak bisa kita prediksi. Wah, saya senang sekali mendengarnya. Saya merasa cukup bangga dengan pemikiran dan inisiatif Mbak yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Tetap semangat ya Mbak. Nah, karena Mbak sudah mulai merasa memiliki keinginan untuk berproses, kira-kira hal seperti apa sih yang akan Mbak lakukan setelah ini? Oke, baik. Karena Mbak sudah memiliki rencana yang akan dilakukan ke depannya, saya rasa ini adalah rencana yang cukup hebat dan cukup baik untuk dilakukan. Saya akan mendukung penuh apa rencana Mbak tersebut. Karena Mbak telah memiliki rencana yang akan dilakukan, mungkin hasilnya akan kita diskusikan di konseling berikutnya ya Mbak, untuk melihat seperti apa progres dan proses yang telah Mbak lalui dan Mbak rasakan. Karena ini sudah di penghujung konseling, boleh saya minta tolong untuk mengisi form penilaian konseling ini ya Mbak. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa sesi konseling ini akan berlalu selama 45 menit. Dan waktu sudah menunjukkan 45 menit dari sejak awal kita melakukan konseling. Jadi, untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga dengan adanya kemauan Mbak untuk mencari solusi dari permasalahan ini akan membawa Mbak ke arah perubahan yang lebih baik lagi ya Mbak. Baik Mbak, sama-sama. Terima kasih kembali karena sudah mau melakukan sesi konseling dan bertemu dengan saya ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.